Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya mau bahas tentang sedikit kerisauan teman-teman tentang permasalahan yang ada di Poco F6 yang katanya Genshin Impact-nya aneh. Jadi yuk kita bahas. Oke, ini saya buka contekan dulu ya, soalnya datanya saya tulis di notes-nya juga banyak banget. Nah, pertama kita bahas dari Antutunya di Poco F6 ini. Waktu saya nyoba Antutunya di versi biasa ya, nggak pakai bantuan apa-apa, nggak pakai mode performa, itu dapat di 1,3 jutaan. Terus saya buat ke mode performa, naik ke 1,4 jutaan kecil. Terus saya kasih fan cooler juga. Di kondisi terbaiknya, ruang AC sinyalnya saya pakai wifi, itu dapat kurang 2.500 poin lagi, itu nyampe ke 1,5 juta. Jadi di sini saya bisa lihat bahwa pendinginan dari Poco F6 ini udah bagus ya, karena pakai fan cooler sama nggak pakai fan cooler selisihnya lumayan dikit banget. Nah, kita bakal recall memori dulu sebelum masuk ke Genshin Impact. Untuk Poco F6 saya bilang performanya bagus sih untuk Mobile Legends Bang Bang. Waktu di kondisi terbaik ya, ruang AC sinyal wifi itu bisa dapat settingan rata kanan, FPS-nya rata hampir nggak ada ngedropnya. Jadi 120 fps lempeng aja gitu. Nah, cuma ketika masuk ke kondisi terburuk ya, waktu pakai kartu, ruangan panas, sinyalnya seluler ya, kartu Bayu saya pakainya, sinyal ruangannya 30 derajat Celcius, itu performanya bisa turun ke 88,9 alias 90 fps. Jadi kayak throttle lah, drop gitulah. Tapi tetap enak permainannya, cuma ya panas, di ruangan yang panas maksudnya. Jadi memang untuk kondisi terburuknya ya pakailah fan cooler. Kalau kamu pakai fan cooler, mau kondisi terburuk, mau kondisi terbaik, hasilnya cakep. Masuk ke PUBG juga sama ya, waktu kondisi terbaik, Extreme Ultra cuy, 120 fps-nya rata. Nah, tapi kalau nggak di kondisi terbaik ya, di ruangan panas, sinyal seluler ya, bisa turun sampai ke 90 fps. Ya, in the end ya tetap fan cooler sangat saya rekomendasikan. Terus waktu itu saya nyoba game Wuthering Wave yang sebetulnya sih saya nggak terlalu bisa ngomongin ini sebagai benchmark ya, karena gamenya juga belum mateng. Jadi kadang-kadang frame rate rata-ratanya ada di 41, 43, 47 gitu ya. Jadi ya gitulah. Tapi kalau dibuat main masih enak. Cuma karena itu game berat, kalau kalian mainnya game baru yang masih dalam proses perbaikan ya mending pakai fan cooler aja sih. Karena di settingan rata kanan sama settingan medium tuh tetap kerasa panasnya sih cukup tinggi. Jadi tetap saya sarankan pakai fan cooler, walaupun mungkin teman-teman bilang, suhu 45 masih aman kok bang, gitu kan. Nah, terus saya nyoba beberapa game terbaru lagi juga dari MiHoYo ya, yaitu Zenless Zero. Nah, ketika main selama 30 menit, baterainya berkurang 15%, posisi saya pakai fan cooler, sinyal wifi, ruangan ber-AC. Dan di sini FPS-nya yang saya dapat ada di 53,3. Nah, ini adalah kondisi terbaik dan merupakan kondisi maksimalnya dari Poco F6 ya, karena udah pakai sinyal wifi, pakai ruangan AC, pakai fan cooler pula. Nanti kalau nggak pakai itu semua mungkin ya akan ada penurunan performa karena paling ya panas sih. Tapi kalau kamu pakai fan cooler seharusnya aman. Dan fan cooler yang saya pakai ada di Piva BL7. Ini reviewnya udah tayang, bisa kamu cek di link deskripsi. Ini bagus banget fan coolernya karena dia ada extensionnya. Jadi dinginnya tuh nggak cuma di baterai tapi nyampe juga ke prosesor. Buat yang berminat, linknya udah aku taruh di deskripsi. Nah, tapi tadi kalau kita ngomongin Zenless Zero, ini game masih baru ya. Saya juga masih belum bisa memastikan bahwa game ini bisa jadi benchmark atau enggak. Tapi buat teman-teman yang penasaran ya, seperti itu hasil gambarannya kalau main Zenless Zero di Poco F6, rata kanan ya. Dan buat saya feeling permainannya bagus, cuma ya gamenya buat saya karena masih baru, masih mungkin belum begitu stabil jika dibandingkan game kayak Genshin Impact, MLBB, dan PUBG. Karena waktu saya main lagi pakai fan cooler ini bisa FPS rata-ratanya ada di 42,5. Jadi ingat ini game baru, jadi ya nggak bisa saya jadikan benchmark. Cuma ya informasi aja buat teman-teman. Nah, masuk ke game berikutnya yaitu HOK. Beberapa dari teman-teman main request ya, bang main Honor of King bang. Nah, kalau game MLBB kayak gini ya, kan mirip banget ya dengan MLBB ya. Dia kayak MOBA gitu, biasanya gamenya lebih enteng, apalagi game baru. Kalau nggak begitu stabil, setidaknya game ini akan terasa lebih enteng. Karena kalau game-game MOBA kayak gini masih baru, biasanya hero-nya dikit, terus juga skin-skinnya dikit, jadi secara sistem nggak akan terlalu membebani. Dan bener aja ketika saya main dengan
Poco F6 mau di kondisi terbaik dan kondisi tersulit itu FPS-nya dapat hampir rata ya. Jadi ada di 119,6. Jadi bisa dibilang rata 120 FPS gak ada masalah. Pemakaian baterainya pun dalam 10 menit habis 4% di kondisi Wi-Fi ruangan yang adem, non AC. Nah, masuk ke Genshin Impact, menu utama yang sering ditanyakan orang-orang. Kalau saya recall dari review saya yang kemarin, rata kanan 30 menit main baterainya habis 13% dengan rata-rata FPS-nya nih naik turun, tapi ya ada di sekitar 51, terus 54 gitu ya. Nah, cuma kalau di kondisi terburuknya, waktu pakai sinyal seluler, udah panas, ini FPS-nya bisa di-lock di 30. Jadi usahakan di kondisi terbaik ya, sinyal Wi-Fi, ya pokoknya HP-nya adem lah. Karena itu selalu saya sarankan pakai fan cooler, dimana tadi saya pakai Piva BL7. Nah, di sini untuk Genshin Impact, saya memang merasa ini performanya kurang dikit sebetulnya. Ini masuk kenceng, cuma emang untuk mencapai 60 FPS, kayaknya ada kemungkinan bahwa Snapdragon 8S Gen 3 ini tidak mampu. Waduh bang, kok ngomongnya begitu bang? Jadi ini pengalamannya saya ambil waktu dulu Poco F5 itu datang bersama dengan Xiaomi 12T ya. Secara AnTuTu itu tinggi Poco F5 jauh bos. Snapdragon 7 Plus Gen 2. Sama Dimensity 8100 Ultra yang AnTuTu-nya ada di bawahnya si Poco F5. Tapi secara in real life-nya ketika pemakaian Genshin Impact dilibas abis sama Dimensity. Abis-abisan. Nah, jadi saya sampai berpikir ya, ada kayak sebuah ilusi AnTuTu dari chipset ini gitu loh. Nah, waktu saya masuk ke sebuah acaranya Poco di Semarang waktu itu kan ada Snapdragon juga. Dia jelasin ya, bahwa chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini adalah chipset yang dibuat bukan sebagai performa kayak 8 Plus Gen 1, 8 Gen 2, 8 Gen 3, enggak, berbeda. Dia diciptakan sebagai chipset yang mengusung efisiensi dan efektivitas gitu. Jadi secara performa mungkin tidak semeledak yang seri flagshipnya seri 8 Gen ya. Cuma secara stabilitasnya, secara suhu, secara baterainya bagus. Nah karena itu chipset dengan karakter seperti itu biasanya performanya akan kayak semacam kayak ketahan-tahan gitu. Ketika saya lihat Snapdragon 8S Gen 3 dengan Dimensity 8300 Ultra, saya teringat hal itu ya. Karena secara AnTuTu ya bisa dibilang hampir sama lah. AnTuTu-nya hampir sama, but in the end terjadi lagi bahwa performa dari Snapdragon untuk yang seri 8S ini kan bukan 8 Gen ya, tapi 8S Gen. Jadi dia bukan seri flagshipnya Snapdragon, tapi seri semi hampir flagship. Nah, waktu lihat AnTuTu-nya sama nih sama Dimensity 8300 Ultra, tapi ketika make sebuah tes yang benar-benar berat yang memicu kerja keras sampai titik darah penghabisan, terlihat kembali bahwa Dimensity bisa lebih diandalkan. Nah ini juga saya bilang ya di video-video sebelumnya, memang Dimensity ini karakteristiknya memang suhunya berani dilepas 1-2 derajat lebih panas dari Snapdragon. Sehingga performanya akan berani digas, lebih gila gitu ya. Itu udah saya jelaskan berkali-kali waktu saya jelasin Poco X6 Pro reviewnya waktu itu. Cuma ya tetap ya, kalau yang namanya hater mah dikasih informasi kayak gitu untuk Poco X6 Pro dibilang HP-nya panas, trikaan, matot gitu kan. Ya memang seperti itu karakteristiknya Dimensity. Makanya kan kayak HP-HP kayak Infinix juga kan pakai Dimensity kan kenceng-kenceng. Cuma ya tetap pada akhirnya ya akan ada trade off dari suhunya tersebut. Nah, tapi kalau kamu pakai fan cooler, di ruangan ber-AC gitu kan, pakai channel Wi-Fi itu sebetulnya aman sih. Makanya saya bilang waktu itu Poco X6 Pro juga sebetulnya nggak panas-panasan amat sebetulnya, masih aman. Nah, balik lagi ke Snapdragon 8S Gen 3 di Poco F6 yang mengacu kepada Genshin Impact ini, ya menurut saya ya mungkin memang performanya Snapdragon 8S Gen 3 untuk Genshin Impact mentoknya di situ, di mana benchmark saya terbaik waktu saya main Genshin Impact ya dapatnya rata-rata di 55 fps, itu posisi pakai fan cooler, kondisi AC, sinyal Wi-Fi, kondisi terbaik pokoknya. Ya nggak apa-apa sih, masih terhitung kenceng kok dan masih terhitung nyaman. Cuma ya memang masih kerasa ada ndet-ndetnya di Poco F6. Ini saya duga ya, mungkin karena ada fitur Super Resolution yang tiba-tiba nyempil di game Genshin Impact sebagai salah satu fitur spesial di Poco F6. Saya nggak tahu apakah itu penyebabnya atau enggak, tapi setelah ada fitur itu, kok rasanya kok ada masalah ndet-ndet itu.
Padahal secara waktu saya coba in real life testnya ya, secara performa sebetulnya chipset dari Snapdragon 8S Gen 3 ini mungkin maksimalnya di Genshin Impact itu ada di Dimensity 8100 atau Snapdragon 8 Plus Gen 1 kurang dikit, hampir 8 Plus Gen 1. Mungkin ya, ini perkiraan saya aja. Jadi mungkin memang secara FPS mungkin nggak bisa rata kayak Poco X6 Pro ya. Bisa rata 60 fps ya dengan kondisi terbaiknya ya. Cuma saya rasa untuk masalah endet-endet ini mungkin kita harus tunggu update software dari pihak Poco juga. Dan saya menduga sih mungkin karena itu ya, karena mungkin ada beberapa fitur lain kayak super resolution yang baru terimplementasi pertama kali di seri Poco yang ini, Poco F6. Jadi mungkin kita harus tunggu beberapa waktu untuk perbaikan ke depannya. Jadi untuk performa dari Poco F6 seperti tadi ya udah saya jelaskan, kalau ditanya kenceng apa enggak ya jelas lah ini kenceng banget. Cuma memang kalau ekspektasi di Genshin Impact mungkin kita rada bingung ya karena lihat Antutunya setinggi itu. Cuma kalau saya ingat lagi di Snapdragon 7 Plus Gen 2 dan performanya seperti itu, Antutu seperti itu saya rasa nggak kaget dengan hasil Genshin Impact yang seperti ini. Sampai dulu sebetulnya saya udah sedikit cerita di beberapa live saya juga waktu itu. Saya juga khawatir ya kalau chipset 8S ini akan mengulang Snapdragon 7 Plus Gen 2. Tapi in the end ini bukan chipset lambat, bukan chipset kentang. Ini tetap chipset yang kenceng banget dibuat main ML oke, HOK hajar, PUBG sikat. Terus kayak game lain-lain kayak Zenless Zero juga masih tergolong sangat amat nyaman. Tapi tetap seperti di semua handphone yang saya sarankan, kalau kamu suka game lama-lama, pakailah fan cooler. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.